Perkenalkan, nama saya Joshua Napitukulu. Ingin menjawab soal UTS desain pembelajaran. Nomor 2, domain pembelajaran kognitif yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom tahun 1956 adalah: yang pertama, memahami atau understanding; yang dua, mengaplikasi atau applying; tiga, menganalisa atau analyzing; yang keempat, menganalisa atau analyzing; yang kelima, mengevaluasi atau evaluating; dan yang terakhir, mencipta atau creating. Nomor 4, kriteria penyusunan desain pembelajaran ada 6, jelaskan minimal 3. Yang pertama atau yang A, berorientasi pada siswa. Mendesain pembelajaran perlu diawali dengan melakukan studi pendahuluan tentang siswa. Beberapa hal yang perlu dipahami tentang siswa diantaranya: 1. Kemampuan dasar pemahaman. Kemampuan dasar yang dimiliki siswa perlu dipahami untuk menentukan dari mana sebaiknya mulai mendesain pembelajaran. Nomor 2, gaya belajar. Setiap siswa memiliki perbedaan. The Porter atau 2006 membaginya dalam 3 tipe, yakni tipe auditif, tipe visual, dan tipe kinetis. B, berpijak pada pendekatan sistem. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Melalui pendekatan sistem, dari awal sudah diantisipasi berbagai kendala yang mungkin dapat menghambat terhadap pencipta tujuan. Atas dasar itulah, maka pendekatan sistem dalam desain instruksional merupakan pendekatan ideal yang dapat dilakukan oleh para desainer pembelajaran. Yang C, teruji secara empiris. Sebelum digunakan, sebuah desain instruksional harus teruji dahulu efektivitas dan efisiensi secara empiris. Soal nomor 6, fungsi desain pembelajaran adalah: fungsi desain pembelajaran yang pertama, meningkatkan kemampuan pembelajaran atau instruktur, guru, widyaswara, dosen, dan lain-lain. 2, menghasilkan sumber belajar. 3, mengembangkan sistem belajar mengajar. 4, mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar. Yang kelima, sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang keenam, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Soal nomor 8, dalam urutan kegiatan pembelajaran pasti selalu diawali dengan pendahuluan yang pada umumnya di dalamnya pendahuluan selalu menyampaikan motivasi dan apresiasi. Sebutkan hal-hal apa saja yang harus dicantumkan dalam pendahuluan. Yang pertama, penciptaan kondisi awal pembelajaran. Pada proses pembelajaran terpadu dan berhasil dengan baik apabila guru sejak awal dapat mengondisikan kegiatan belajar yang efektif. 2, memberi acuan dalam kegiatan dengan kegiatan awal pembelajaran. Memberi acuan diartikan sebagai upaya guru untuk menyampaikan. 3, membuat kaitan, melaksanakan apresiasi kegiatan. Membuat kaitan pada awal pembelajaran biasa dikenal dengan apresiasi. Soal nomor 10, sebutkan kriteria perumusan tujuan pembelajaran umum. Suatu tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa. Yang kedua, mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang ketiga, merumuskan dan mengidentifikasi pencapaian hasil belajar siswa. Yang kelima, mengelaborasi kriteria atau karakteristik materi pembelajaran yang relevan. Yang selanjutnya, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati. Soal nomor 12, langkah-langkah dalam penyusunan desain pembelajaran. Langkah-langkah menyusun desain pembelajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan belajar. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, merancang proses pembelajaran. Yang ketiga, menentukan model pembelajaran.
Yang keempat, mengembangkan bahan ajar. Yang kelima, mengevaluasi hasil belajar. Soal nomor 14, sebutkan domain pembelajaran efektif yang dikembangkan Krathwohl-Bloom dan Masya tahun 1964. Domain efektif meliputi rasa, nilai apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap tercermin pada perilaku atau attitude sehari-hari pada proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Soal nomor 16, model pembelajaran apa yang dipelopori oleh Grant Wiggins dan J. McTighe tahun 2005, dan apa pengertian dari model pembelajaran tersebut? Backward design. Pengertian backward design adalah model dengan gagasan bahwa proses desain harus dimulai dengan mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan kemudian bekerja mundur mengembangkan instruksi yang menggerakkan siswa untuk mencapai hasil tersebut dengan memutuskan apa tugas dan kegiatan siswa yang dilakukan. Soal nomor 18, tahapan inti yang pertama pada model understanding by design atau UBD adalah mengidentifikasi sasaran yang diharapkan. Sebutkan apa saja sasaran tersebut. Yang pertama, comprehensive scanning. Yang kedua, goal setting. Yang ketiga, menentukan topik atau materi. Yang keempat, tentukan asesmen atau bukti pembelajaran. Yang kelima, tentukan indikator. Soal nomor 20, tuliskan identifikasi dari model pembelajaran Siklub Camp. Menurut Camp 1994 bahwa yang pertama analisis konsep digunakan untuk mengidentifikasi fakta. Dua, hasil analisis ini berupa peta konsep. Yang ketiga, analisis prosedural. Yang keempat, analisis pemrosesan informasi. Soal nomor 22, apa prinsip dari desain pembelajaran berbasis HOTS? Pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS adalah pembelajaran yang melibatkan tiga aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu transfer of knowledge, critical and of creative thinking, dan problem solving. Soal nomor 24, rumuskanlah tujuan dari pembelajaran khusus. Yang pertama, dasar dan pedoman bagi seluruh proses pengembangan tujuan pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, alat untuk menguji validitas isi tes. Yang ketiga, arah proses pengembangan pembelajaran karena di dalamnya tercantum rumusan pengetahuan. Soal nomor 26, sebutkan integrasi dalam tujuan pendidikan. Yang pertama, kognitif. Dua, afektif. Tiga, psikomotor. Soal nomor 28, apa saja kata kerja dalam domain efektif? Menerima atau al, memilih, mempertanyakan, mengikuti, memberi, menganut, mematuhi, meminati. Menanggapi atau A2, menjawab, membantu, mengajukan, mengkomprimikan, menyenangi, menyambut, mendukung, menyetujui, menampilkan, melaporkan, memilih, mengatakan, memilah, menolak. Menilai atau A3, mengasumsikan, meyakini, melengkapi, meyakinkan, memperjelas, memprakarsai. Mengelola A4, menganut, mengubah, menata, mengklasifikasikan, mengkombinasikan, mempertahankan. Soal nomor 30, sebutkan perumusan tujuan pembelajaran khusus. Merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau TPK merupakan dasar. Yang pertama, dasar dan pedoman bagi seluruh proses pengembangan tujuan pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, alat untuk menguji validitas atau isi tes. Yang ketiga, proses pengembangan pembelajaran karena di dalamnya terdapat
di dalam tercantum rumusan pengetahuan. Soal nomor 32, minimal guru harus mempunyai 4 model pembelajaran, diantaranya model pembelajaran di discovering atau learning terdapat 6 saintek, dan metode pembelajaran learning terdapat dari 4 saintek. Jabarkan. Discovering learning. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verification. Yang keenam, menarik simpulan, generation atau generalization. Selanjutnya, enumerate learning. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap konsep yang dipelajari. Yang ketiga, seleksi bagian materi yang dipelajari. Yang keempat, menentukan peran yang harus dilakukan masing-masing siswa. Yang kelima, melakukan penjagaan terhadap kemampuan awal siswa terkait materi yang akan diberikan. Soal nomor 34, dalam merumuskan tujuan pembelajaran harus meliputi 5 aspek, yaitu yang pertama, audiens atau dalam konteks kegiatan belajar mengajar yang dimaksud audiens adalah siswa. Yang kedua, behavior berarti tingkah laku aktivitas suatu proses. Yang ketiga, condition berarti suatu keadaan. Yang keempat, degree. Soal nomor 36, perumusan tujuan pembelajaran dengan model pengembangan interaksional ada 9, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan menuliskan view. Yang kedua, melakukan analisis instruksional. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal mahasiswa. Yang selanjutnya, menuliskan tip. Yang selanjutnya, menuliskan tes acuan patokan, menyusun strategi instruksi, mengembangkan bahan ajar, menyusun desain dan melaksanakan evaluasi informatif. Selanjutnya, sistem instruksional. Soal nomor 38, adapun ciri-ciri dalam perumusan tujuan pembelajaran umum ada 4. Jabarkan. Yang pertama, audiens. Secara bahasa, audiens memiliki arti pendengar, namun audiens di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, audiens yang dimaksud yaitu siswa. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, audiens sangat penting diperhatikan, di mana siswa menjadi pusat atau objek. Karena tujuan pembelajaran sendiri dicapai oleh siswa itu sendiri, hingga siswa sebagai audiens yang harus diperhatikan. Yang kedua, behavior artinya tingkah laku atau aktivitas dalam suatu proses. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, behavior merujuk pada tingkah laku atau aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, condition memiliki arti keadaan. Dalam kegiatan belajar mengajar, condition merupakan keadaan siswa di kelas, baik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Condition adalah suatu hal yang penting diperhatikan dalam harapan tujuan pembelajaran tercapai. Yang keempat, degree memiliki arti suatu perbandingan. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, degree berarti membandingkan kondisi siswa antara sebelum siswa kegiatan dan setelah kegiatan pembelajaran. Tingkatan degree berbeda-beda sesuai dengan materi pelajaran yang dibawakan oleh guru. Soal nomor 40, domain pembelajaran sebagai indikator penentuan tujuan ada 4, diantaranya 1. Pengetahuan atau knowledge. 2. C2, pemahaman atau comprehension. Yang ketiga atau C3, penerapan atau application. Yang keempat atau C4, analisis atau analysis. Yang kelima atau C5, sintetis atau synthesis. Yang keenam atau C6, evaluation. Psikomotor, meniru. Yang pertama, meniru. Kategori meniru ini merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan contoh yang diamatinya. Kedua, memotivasi kondisi. Kategori ini merupakan kemampuan dalam melakukan suatu tindakan serta memilih apa yang perlu
diperlukan dari apa yang diajarkan. Selanjutnya, pengalaman kategori ini merupakan suatu penampilan tindakan di mana hal yang diajarkan dan dijadikan sebagai contoh. Yang selanjutnya, artikulasi kategori ini merupakan suatu tahap di mana seorang dapat melakukan keterampilan yang lebih kompleks, terutama berhubungan dengan gerakan interpretif. Soal nomor 42, definisi dari desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Soal nomor 44, jelaskan dua definisi dari pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran adalah interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Nomor 2, Gen atau tahun 1977, yaitu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Lebih lanjut, Geng mengemukakan teorinya lebih lengkap dengan mengatakan bahwa pembelajaran dimaksud untuk menghasilkan belajar. Nomor 46, ada 3 karakteristik desain pembelajaran, yaitu yang pertama, berorientasi pada peserta didik. Desain pembelajaran memang mengacu pada peserta didik. Nomor 2, alur berpikir sistem atau sistematik. Konsep sistem dan pendekatan sistem diterapkan secara optimal dalam desain pembelajaran sebagai kerangka berpikir. Yang ketiga, empiris dan berulang. Nomor 48, sebutkan 7 fungsi desain pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kemampuan pembelajaran. Yang kedua, menghasilkan sumber belajar. 3, mengembangkan sistem belajar mengajar. 4, mengembangkan organisasi menjadi organisasi belajar. 5, sebagai petunjuk arah kegiatan dan mencapai tujuan. 6, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang sebagai setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Nomor 7, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun murid. Soal nomor 50, ada 8 langkah-langkah penyusunan desain pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Kedua, tujuan pembelajaran dirumuskan sebagai indikator hasil belajar. 3, pengalaman belajar. Yang 4, langkah kedua dalam mendesain pembelajaran adalah memilih pengalaman belajar. Selanjutnya, dengan nomor 5, kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasar pita pendesain. Selanjutnya, orang-orang yang terlibat. Dan selanjutnya, desain pembelajaran juga bertanggung jawab untuk menentukan orang-orang yang akan membantu dalam proses pembelajaran, khususnya yang berperan sebagai sumber belajar. Nomor 52, apa itu model understanding by design? Understanding by design ialah siswa atau peserta pelatihan yang dikatakan memahami sesuatu ketika mereka dapat memahami makna dan mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari. Nomor 54, mengembangkan model desain pembelajaran berbentuk siklus atau camp. Adapun terdapat 9 komponen penting yang dikembangkan model camp. Yang pertama, identifikasi masalah, meliputi proses perancangan pembelajaran dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan pelajaran. Kedua, menghasilkan hasil belajar atau kinerja di bawah harapan. Yang kedua, karakteristik peserta didik, meliputi A, informasi akademik, B, karakteristik personal dan sosial, C, karakteristik peserta didik. Yang ketiga, analisis tugas, meliputi A, apa yang perlu diperhatikan peserta didik, B, apa yang perlu diketahui peserta didik, C, petunjuk bagi peserta didik. 4, tujuan pembelajaran, memberikan arah bagi pendidik untuk merancang pembelajaran. B, tujuan pembelajaran, memberikan kerangka dalam penyusunan evaluasi. C, memandu peserta didik dalam belajar. 5, urutan materi. A, metode persyaratan, yaitu materi yang dikuasai peserta didik. 6, strategi pembelajaran. Yang A,
strategi pengantaran. B. Strategi pembelajaran. Nomor 7. Metode pembelajaran meliputi A. Pemilihan metode ditentukan oleh tujuan dan lingkungan pembelajaran. 8. Instrumen evaluasi meliputi dikembangkan untuk mengukur apa tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan hasil belajar. 9. Sumber pembelajaran meliputi segala sesuatu yang dapat menjadi sumber informasi dalam pembelajaran. Soal nomor 56. Pertanyaan yang diklarifikasi menjadi 4 macam. Yang pertama, pertanyaan inferensial. Yang kedua, pertanyaan interpretasi. Yang ketiga, pertanyaan transfer. 4. Pertanyaan hipotetik. Soal nomor 1008. Secara umum ada 4 komponen pembelajarannya, diantaranya yang pertama tujuan pengajaran, yang kedua bahan ajar, 3 metode dan media pembelajaran, yang keempat sistem penilaian. Nomor 60. Ada 3 tahapan besar mendesain pembelajaran, coba sebutkan. Yang pertama menggunakan istilah operasional, kedua membentuk hasil belajar, 3 membentuk tingkah laku, yang keempat mengandung suatu jenis tingkah laku. Soal nomor 64. Berdasarkan definisi desain memiliki 4 unsur, yaitu berdasarkan definisi desain memiliki 4 unsur, yaitu tujuan, bahan ajar, materi, metode, dan evaluasi. Soal nomor 66. Berdasarkan definisi, apa itu desain pembelajaran? Desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitasi pelayanan pembelajaran dalam skala makro atau mikro. Soal nomor 68. Coba sebutkan fungsi desain pembelajaran. Yang pertama meningkatkan kemampuan pembelajaran, yang kedua menghasilkan sumber belajar, 3 mengembangkan sistem pembelajaran dan mengajar. Soal nomor 70. Apa saja langkah-langkah dalam penyelesaian pembelajaran? Yang pertama, analisis kebutuhan belajar. Kedua, merancang proses pembelajaran. 3 menentukan model belajar. 4 mengembangkan bahan ajar. 5 evaluasi hasil belajar. Soal nomor 72. Coba sebutkan urutan kegiatan pembelajaran. Pertama, observing atau mengamati. 2 questioning atau menanya. 3 experimenting atau mencoba. Yang 4 associating atau menalar. Yang kelima creating atau networking. Yang keenam communication implementing atau mengomunikasikan. 74. Apa itu penyajian? Pertanyaan hipotesis dikenal juga sebagai pertanyaan tentang hipotesis atau genelar dan kesimpulan. Pertanyaan hipotesis memiliki arah untuk mendorong peserta didik melakukan prediksi atau peramalan dari suatu permasalahan yang dihadapi. Nomor 78. Apa saja integrasi dalam tujuan pendidikan? Suatu upaya penyatuan, proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Soal nomor 78. Apa saja soal nomor 80. Coba sebutkan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus merupakan suatu petunjuk yang jelas untuk menentukan materi pembelajaran. Soal nomor 82. Coba sebutkan jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berbasis masalah atau EPBM dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Soal 86. Coba sebutkan macam-macam strategi pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi discover atau learning. Yang kedua, strategi inquiring atau learning. Yang ketiga, strategi problem based learning
atau yang selanjutnya strategi project based learning. Soal nomor 88, apa yang dimaksud dengan teknik pembelajaran? Teknik pembelajaran merupakan cara guru untuk menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Demikianlah UTS desain pembelajaran yang saya sampaikan. Terima kasih.